Bab 4549 kembali ke bintang biru. Mengingat muridku di masa depan mungkin memiliki kontak dengan mereka, aku hanya menggunakan metode rahasia khusus untuk menutup tubuh kemelekatan jiwa mereka. Dewa Bintang tersenyum. Dalam pikiran mereka, mereka dapat menyimpan ingatan melawanmu. Jika kamu mau, kamu bisa membiarkan mereka mengikutimu. Jika kamu tidak mau, kamu bisa melepaskan mereka kembali ke dunia puluhan ribu. Aku mengerti. Mengetahui Benny dan kura-kura hijau masih hidup, dan ingat bertarung berdampingan, Erik merasa lega. Aku tahu kamu masih ada banyak urusan. Tidak perlu terburu-buru untuk menerima warisan. Kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu lebih dulu, dan kemudian kamu dapat menggunakan segel raja untuk kembali ke sini kapanpun. Dewa Bintang berkata, "Aku mengerti, Master Guru." Erik mengangguk. Oh iya. Sebelum Dewa Bintang pergi, dia memikirkan sesuatu dan kembali menatap lengan Erik. Roh pedang kecil, bukan orang seperti itu. Meskipun dia tegak, tapi tidak kekurangan kebijaksanaan. Kamu hanya melihat paranoianya sesaat, jadi kamu salah berpikir orang yang benar seharusnya seperti apa. Ini adalah kekeliruan. Dewa Bintang benar, aku tahu aku salah. Mendengar Dewa Bintang menunjuk master generasi pertamanya dalam sekejap, roh pedang penyangkal iblis terkejut, lalu mengingat beberapa peristiwa masa lalu dan mengangguk sambil menghela nafas. Orang-orang ini menyimpan kenangan itu, serahkan padamu. Setelah selesai berbicara, Dewa Bintang pergi. Hanya Erik dan sosok-sosok yang terbungkus kepompong yang tertinggal. Erik berpikir cukup lama. Kemudian, dia mengulurkan tangannya sedikit, meninggalkan hubungan kasih sayang antara Sierra dan Rain. Sebagai saudara baiknya, Erik tentu tidak ingin Rain mengejar Sierra lagi. Dan tentu saja, ada juga persaudaraannya dengan Rain. Adapun hal-hal buruk lainnya, Erik menghapus semuanya. Kemudian, Erik meninggalkan semua kenangan tentang Finola. Dia sendiri berkata bahwa dia tidak akan menipu Finola, jadi dia tidak akan menyentuh ingatan tersebut. Setelah itu, Erik berpikir sejenak, meninggalkan transmisi suara untuk Ferdi dan Kaisar Naga Sisik. Ini bukan ancaman, tapi peringatan kepada Ferdi dan Kaisar Naga Sisik untuk tidak memulai perang besar di Jeushu. Jika tidak, dia akan mengambil tindakan. Saat ingatan ini tiba-tiba muncul di benak kedua master ini, pasti sangat mengejutkan mereka. Kenangan lain, semuanya dihapus. Setelah melakukan ini, Erik berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. Entah itu Kenny yang menjebak Toby saat itu, atau Logan yang diam-diam membenci Ferdi. Ini semua adalah bagian dari reinkarnasi langit dan bumi. Dia tidak ingin mengubah penampilan asli daratan Jeushu. Meskipun niat awalnya baik, jika mengubahnya sedikit, itu dapat menimbulkan gelombang yang mengejutkan, yang mengarah ke hasil yang sama sekali tidak dia inginkan. Daripada begini, lebih baik tetap tidak berubah. Finola, saatnya pulang rumah. Pada akhirnya, Erik meraih tangan Finola. Di luar tubuh Finola, filamen seperti kepompong menghilang, kemudian sosok keduanya, seperti ribuan sosok, perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Erik, di mana ini? Saat Finola membuka matanya lagi, dia melihat ke langit yang gelap dan tanah di bawah kakinya dengan sedikit kebingungan. Apakah semuanya sudah berakhir? Kamu sudah menang. Finola, aku sudah menang. Erik tersenyum, memberitahu Finola tentang ujian Dewa Bintang, ujian sesungguhnya. Tentu saja, Erik menyembunyikan ratusan ribu tahun pelatihan keras dan bagian dari perjuangan itu. Rambutmu beruban, Finola tiba-tiba berkata. Tidak mungkin, Erik terkejut. Setelah ujian selesai, semuanya kembali ke masa lalu.
Aku seharusnya tidak lagi setua itu, harusnya seperti pemuda di awalnya. Hanya satu helai. Vinola mengulurkan tangannya, dengan hati-hati mencabut rambut putihnya, lalu meletakkannya di tangan. Mungkin itu sebuah kenangan. Erik tersenyum, meniup helaian rambutnya ke tanah. Oh iya, kamu belum memberitahuku, di mana ini? Vinola bertanya. Ini wilayah rahasia galaksi, tapi tidak peduli di mana kita berada, kita akan segera pulang. Wilayah rahasia di daratan dunia dewa juga merupakan bagian dari dunia jalan surga. Seiring dengan Erik dan belasan orang pergi ke daratan Jeushu, semua yang ada di sini terhenti. Selama persidangan, pada saat-saat terakhir, Erik mendarat di daratan bintang, tetapi sebagian besar kultivator masih berada di Laut Bintang. Selanjutnya, Erik dengan mudah menemukan Yezun dan si brewok yang telah jatuh ke dalam mimpi. Meskipun ingatan si brewok tidak pulih, tapi masalah sekecil itu tentu saja tidak menjadi masalah bagi Erik saat ini. Di dalam segel Raja Dewa Bintang, seberkas cahaya Reiki mengalir keluar. Saat membasuh jiwa Dewa si brewok, cedera kecil di dalamnya langsung hilang. Erik, apa yang terjadi di sini? Yezun bangun, melihat kultivator yang tertidur di sekitarnya, langsung berteriak. Memangnya bisa apa lagi? Erik pasti memenangkan ujian, si brewok menyeringai. Kamu juga baru bangun, apa yang kamu tahu? Yezun berkata dengan tidak senang. Aku tahu lebih banyak darimu, sama seperti guruku, lebih hebat dari gurumu, si brewok bercanda. Omong kosong, guruku. Yezun hendak melawan, saat ini, dia tiba-tiba terkejut, seolah memikirkan sesuatu, dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Si brewok, ganteng tai, ingatanmu sudah pulih. Sialan, apa kamu mendengarnya? Erik, dia akhirnya mengingat kita. Bodoh, semua ini pasti ada hubungannya dengan Erik. Dipeluk tak berdaya oleh Yezun, si brewok tertawa. Benarkah, Erik? Yezun masih tidak percaya. Yezun, sepertinya kepalamu memang yang paling lambat di antara kita bertiga. Erik tertawa. Ayo pergi, kita akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Dengan adanya segel Raja Dewa Bintang, Erik bahkan tidak perlu mencari lembah teleportasi. Yulita yang sudah memiliki batu teleportasi, ditambahkan dengan kendali segel raja, jadi tidak perlu menunggu sehari semalam. 4 orang dan 1 burung, cukup di tempat, sudah bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan dalam sekejap. Sepertinya aku benar-benar tidur cukup lama sekali, kenapa kamu begitu musung sekarang? Di lorong kosong, Yezun menggosok matanya dengan penuh semangat. Ini terlalu menakutkan, sebelumnya bersaing dengan Erik sebelumnya, tetapi alhasil entah kenapa, Erik bahkan dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Jangan dipikirkan, tenang saja, Reiki langit dan bumi bintang biru, kehampaan yang keras tidak sekeras dunia dewa, kendalikan nafas. Erik mengingatkannya. Jangan khawatir, tetapi jika orang-orang dari Sekte Wendao masih berani berurusan dengan kita, aku akan meledakkan mereka sampai mati, Yulita berkata penuh kemenangan. Saat pergi, 4 orang dan 1 burung semuanya berkultivasi. Sekarang Master Bintang Biru tidak bisa menghentikan temperamen Yulita. Di depan mata buram, saat membuka mata lagi, mereka tertahan di air hijau dan pegunungan hijau. Ini terlihat familiar, Yezun berkata dengan samar. Bukan familiar, kita awalnya pergi dari tempat ini. Erik juga sedikit sedih. Tidak diduga, setelah berputar-putar, masih berada di posisi yang sama saat kembali. Di sini adalah Sekte Wendao, tetapi kultivasi beberapa orang terlalu tinggi, meskipun merobek kehampaan dan muncul tiba-tiba, tidak ada yang waspada.
Pada saat ini, Yulita tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak aneh. Suaranya mengguncang segala arah. Bersambung.